Jakartaku kian hari kian padat dengan orang dan kendaraan yang mengadu nasib di ibu kota. Hilir mudiknya berbagai moda transportasi seperti busway, mikrotrans, LRT ataupun transportasi berkelas modern MRT juga menghiasi padatnya ibu kota tercinta. Jakarta kini sudah menjadi ibu kota negara berkonsep smart city. Kota pintar membanggakan dengan segudang prestasi mendunia sebelum dipindahkan ke penajam pasir utara. Dengan mengusung slogan maju kotanya, bahagia warganya, DKI Jakarta berusaha mengayomi warga pada tataran paling minimal. Contohnya pada moda transportasi. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, dengan mempermudah akses transportasi bagi warga Jakarta berkebutuhan unik, seluruh warga Jakarta dan non-Jakarta lainnya yang menggunakan moda ini akan ikut terfasilitasi. Selamat datang para penumpang. Kereta ini menuju stasiun akhir. Jadi kami selalu sampaikan, bila ada 4 unsur di masyarakat itu terfasilitasi dengan baik, maka semua akan terfasilitasi. Siapa saja 4 itu? 1 adalah penyandang disabilitas, 2 anak-anak, 3 lansia, 4 kaum perempuan. 4 ini sering membutuhkan fasilitas yang unik, yang berbeda, yang khusus, yang kita semua harus memberikan tambahan perhatian. Nah, bila itu dilakukan, insya Allah seluruh rakyat yang lain akan bisa mendapatkan. Berkaca dari penjelasan sang gubernur, sejumlah warga baik yang berasal dari wilayah Jakarta maupun luar Jakarta mengakui cukup nyaman dalam menggunakan transportasi yang dikelola Pemda DKI. Monang. Pak Mona. Iya. Pak Mona memang tiap hari naik MRT, Pak? Tiap hari dari Ratu Plaza ke Lebak Bulus. Bagus sih, bagus. Nggak pernah ada delay, tepat waktu. Nggak ada gangguan sih. Seandainya gangguan juga nggak gitu lama penanganannya. Bagus banget. Kalau di dalamnya itu sih lebih nggak terlalu padat kayak KRL ya. Cuman ya tetap kita nggak boleh bicara atau apa gitu kan. Kan tiap gerbong ada yang paling pinggir tuh, dia untuk prioritas. Jadi untuk yang disabilitas, yang orang tua itu yang paling pinggir. Pinggir kiri, pinggir kanan, tiap gerbong nggak ada sih. Asep Herman, Kemdikbud. Kalau pelayanan sih bagus sih, dari sisi SOP segala macamnya oke, nggak ada masalah bagi saya ya. Kalau fasilitas untuk mereka itu kan sebenarnya sudah ada lift, sudah ada fasilitas-fasilitas yang mendukung ya. Harusnya nggak ada masalah sih bagi mereka yang khusus itu. Kalau bisa semoga kedepannya segera ada koridor lain, karena ini lebih nyaman dibandingkan KRL atau angkutan lain. Dulu saya naik angkot tuh nggak nyaman, dari kereta ke naik angkot. Menuju stasiun akhir. Lebak Bulus Grab. Lebak Bulus Grab. Dear passenger. Ya, dengan Ella. Saya di Bogor. Iya, Selasa. Iya, tiap hari pulang pergi. Pelayanannya sih cukup baik ya. Aman, terus fasilitasnya juga memadai. Kadang kalau misalnya kita mau naik lift juga enak. Nyaman banget ya, dari turun lift semuanya fasilitasnya mendukung. Jadi turun eskalator semua kita bisa, kalau capek kan bisa naik lift gitu kan, nggak perlu naik tangga. Karena kan kalau kakinya sakit kita bisa menghemat tenaga pakai lift ya. Buat manula gampang ya, buat anak-anak juga sangat mudah. Kecepatan udah nggak ada masalah sih, banyak tiap 10 menit atau kadang 6 menit sekali. Salah satu contoh dukungan ditunjukkan pemerintah DKI dan PT Mass Rapid Transit pada akhir tahun 2021 dengan memudahkan akses layanan bagi para penyandang disabilitas melalui fasilitas Digital Intelligent Assistant atau disingkat DINA.
Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sobandar mengatakan fasilitas Dina yang diluncurkan ini merupakan layanan ramah penyandang disabilitas yang diterapkan pada moda transportasi MRT. Sebuah fasilitas yang kemudian diberi nama Dina yang bisa digunakan untuk semua pengunjung, semua penumpang, tetapi dibuat seramah mungkin untuk teman-teman disabilitas dan tadi sudah dicobakan. Nah, inisiatif ini memang sangat baru di Indonesia yang pertama. Di dunia ini baru ada sekitar 3 negara yang mengaplikasikan ya. Kita coba cek itu ada di Amerika, di Kanada, dan di Hong Kong. Ya, memang para penyandang disabilitas, wanita hamil, anak-anak, dan orang yang sudah berusia lanjut diberikan jaminan oleh pemerintah untuk mendapatkan perlakuan khusus selama menggunakan jasa transportasi. Jaminan tersebut sudah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 242 Ayat 1. Mengakomodasi 4 kelompok warga berkebutuhan unik ini merupakan fondasi bagi seluruh penataan layanan transportasi publik di Jakarta. Pada akhirnya, transportasi publik Jakarta dapat dinikmati seluruh kalangan. Bahkan, Jakarta kini diakui dunia sebagai pemilik transportasi berkelanjutan terbaik, menyusul penghargaan Sustainable Transport Award 2 tahun berturut-turut yang diterima DKI Jakarta. Wow, a big applause. DKI Jakarta mengalahkan sejumlah kota-kota besar di dunia pada penghargaan yang diterima akhir Oktober tahun lalu, seperti Addis Ababa, Bogota, Auckland, Braga, dan Sao Paulo. Pengamat transportasi Joko Setiawarno menilai kenyamanan yang dinikmati pengguna transportasi di ibu kota saat ini Jakarta tidak lepas dari perencanaan matang Pemda DKI terhadap layanan transportasi di ibu kota ini. Di sini untuk menuju komuter lain KA Bandara dan Transjakarta. To all passengers, Ya, perhatian pada disabilitas, lansia, anak-anak, ibu hamil itu sudah ada di Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jadi sudah ditetapkan lah, gitu ya. Jadi semua harus berpedoman pada itu, 4 hal itu. Jadi kalau KRL, MRT, kemudian Transjakarta, LRT Jakarta itu memang dari awal sudah didesain ramah terhadap 4 hal itu. Beda halnya dengan KRL. KRL pun yang dibangun layang tahun 1990 pun oleh Jepang pun belum ramah pada saat itu. Nah, sekarang Jakarta sudah yang dibangun memang itu sesuai dengan standar pelayanan minimal yang sudah dibuatkan oleh Kementerian Perhubungan. Nah, jadi yang KRL dan sebagainya menyesuaikan mereka, makanya sepertinya kalau lihat stasiun-stasiunnya kan kayak tambal sulam lah, ya karena kondisinya gitu. Belum lagi stasiun itu banyak buatan Belanda kan dulu. Meski demikian, capaian yang sudah diterima DKI Jakarta tersebut bukan berarti hasil final. Joko Setiawarno mengungkapkan sejumlah tantangan yang membayangi transportasi publik di ibu kota tercinta ke depannya. stasiun berikutnya Setiabudi Astra. Setiabudi Astra. Pintu di sebelah kiri akan terbuka. Jadi Indonesia itu membuat public transport, tantangannya sepeda motor, ditambah sekarang banyak ojol. Itu tantangan terbesar itu. Sebenarnya Jakarta sudah memulai melarang sepeda motor. Sayangnya kebijakan itu tidak berlanjut. Kalau pada saat itu dipertahankan, saya kira bisa menjadi contoh banyak daerah. Iya. Solusinya apa, Pak? Yang bisa Bapak tawarkan kepada Pemda misalnya? Pemda DKI. Ya, harus berani melarang sepeda motor. Kebijakannya. Yang seperti dulu pernah dilakukan. Makanya kan tidak bisa maksimal angkutan umum di Indonesia selama kebijakan sepeda motor masih seperti sekarang, yang sebenarnya DKI sudah mulai hal yang bagus, mengurangi melarang dulu kan ya, masih ingat ya, Jalan Tamrin sudah tidak boleh sepeda motor, itu bagus sekali itu. Itu kalau ditiru di daerah udah siap tuh daerah meniru itu. Pemda DKI yang jelas mereka sudah bicara sebagai contoh untuk public transport ya. Ujian itu, jadi orang tidak usah daerah-daerah keluar itu cukup lihat Jakarta. Cuman kendalanya adalah sepeda motor. Bisa nggak mengembalikan lagi sepeda motor itu hanya untuk angkutan lingkungan seperti ojol?
Kini, Anda tidak perlu jauh-jauh berangkat ke luar negeri hanya untuk mengetahui ataupun menikmati bagaimana nyamannya moda transportasi modern dan mendunia. Cukup kunjungi Jakarta dan cobalah berbagai moda transportasinya. Saya Danang Sundoro pamit undur diri untuk menikmati fasilitas di ibu kota tercinta. Selamat datang para penumpang. Kereta ini menuju stasiun akhir. Lebak Bulus Grab. Lebak Bulus Grab. Dear passengers,